Suara itu semakin dekat, namun tidak sedikit pun menandakan ada hujan turun. Sesekali ada aroma wewangian dupa yang semerbak. Semakin bergidik kami dibuatnya. Glis, apa itu tadi? Ucapku berbisik pada Muklis. Kalau nggak salah, sepertinya itu tadi leak, Bud. Muklis menjawab dengan sesekali mengintip ke arah jendela. Yang benar, Klis. Jangan asal ngomong kamu. Aku menambahkan. Tak berselang lama, suara hujan deras kembali terdengar. Namun, tetap sama. Tidak ada hujan sama sekali. Aku dan Muklis mencoba untuk memejamkan mata karena merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, tak kunjung bisa berlelap. Suara gemuruh perlahan mulai menghilang. Berkelebat lagi bayangan yang melayang melintas di depan jendela kamar kami. Namun kali ini tidak secepat seperti tadi. Kali ini melintas pelan, seakan seperti menghadap ke arah kamar kami. Samar memang, namun wajahnya terlihat menghadap ke arah jendela. Kami merasa ketakutan yang sangat amat. Aku pejamkan mata sembari menutupi kepalaku dengan kain sarung. Hingga tak terasa pagi mulai menjelang. Terdengar sayup suara ayam berkokok, menandakan hari telah pagi. Aku membuka mata dan coba mengintip dari balik korden jendela. Sudah terlihat lalu lalang tetangga kontrakan yang menuju kamar mandi. Lega rasanya. Dan aku lihat Muklis, Narno dan Aji masih terlelap tidur. Kemudian aku mencoba membangunkan mereka. Namun ada yang aneh dengan Aji. Wajahnya terlihat pucat dan kelopak matanya terlihat agak menghitam. Kamu tidak apa-apa, Ji? Apa kamu kurang enak badan? Tanyaku. Aku sehat, Bud. Memang kenapa? Aji balik bertanya. Iya, wajahmu terlihat pucat, Ji. Narno menambahkan. Muklis yang baru terbangun ikut memandangi wajah Aji. Kemudian dengan gugup, Muklis langsung keluar kamar dan mendongak ke atas. Kamu kenapa, Klis? Tanyaku sambil mengikuti Muklis di depan kamar. Aji semalam naik ke atas atap, Bud. Tiba-tiba Muklis berkata kepadaku. Kamu mimpi kali, Klis, ucapku. Ya, memang semalam aku mimpi. Aji naik ke atas atap mengejar leak yang melayang memasuki kamar kita melewati angin-angin jendela, ujar Muklis dengan suara agak bergetar. Kemudian kami berdua kembali memasuki kamar dan melihat keadaan Aji. Terlihat memang Aji seperti biasanya, meskipun wajahnya terlihat agak pucat. Seharian ini semua penghuni kontrakan hanya beraktivitas di dalam.
dan tidak ada suara ramai seperti biasanya. Memang ini adalah hari raya Nyepi dan kami semua harus menghormatinya. Waktu menunjukkan pukul 10 siang. Aku, Muklis, Aji, dan Arno hanya bersantai di kamar sambil menceritakan kejadian semalam. Wah, berarti benar kata Bu Warni kalau Lea itu sering muncul di sini, ucap Narno. Entahlah, aku sendiri tidak begitu jelas, tapi memang bayangan itu melayang tepat di depan jendela, jawabku. Beneran Bud, yang semalam itu memang beneran Lea. Aku yakin banget, Muklis menambahkan. Dari kami berempat, hanya Aji yang terlihat diam. Memang dari kemarin sore, sepulang belanja dan melewati kuburan tempat pembakaran mayat, hanya Aji yang terlihat ketakutan. Dan seakan Aji melihat sesuatu di tempat itu. Sepertinya saya semalam bermimpi ada bayangan masuk kamar dan berdiri tepat di atasku. Dengan tiba-tiba Aji menceritakan mimpinya semalam. Sepertinya semalam aku merasakan ada yang memegangi pundakku. Terasa berat, seakan ditekan. Aku terbangun dan ada sosok bayangan dengan rambut panjang dan lidah menjulur keluar. Matanya berlubang besar dengan taring panjang. Seakan di ujung lidahnya ada api yang menyala. Namun aku tidak tahu makhluk apa itu. Sekejap sosok itu keluar melalui lubang di atas jendela dan aku mengejarnya. Namun sangat cepat sosok itu menghilang. Kemudian aku tidak tahu lagi hingga aku dibangunkan Budi tadi pagi. Aji melanjutkan ceritanya tentang mimpi yang dialami semalam. Syukurlah kalau itu hanya mimpi, Ji, ucap Muklis. Karena kejadian semalam aku sendiri juga kurang jelas. Sepertinya aku juga tertidur setelah kupejamkan mataku. Tapi entahlah, semoga tidak terjadi apa-apa, ucapku menambahkan. Siang itu, setelah kami bercerita, kami memasak mie instan untuk makan siang. Setelah kami berempat kenyang, kemudian kami beristirahat untuk tidur. Sejenak menghilangkan rasa kantuk dan lelah. Waktu berlalu dan kami pun terbangun melihat waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kami pun beranjak bergantian untuk mandi. Maklum, di dalam kontrakan hanya ada 2 kamar mandi. Setelah kami selesai mandi dan makan, sembari menikmati kesunyian malam Nyepi yang benar-benar tidak ada pencahayaan dan suara sama sekali. Hanya suara berbisik di antara kami penghuni kontrakan yang sedang duduk di depan kamar masing-masing. Selamat malam Ananda semuanya. Terdengar sapaan yang suaranya seperti Pak Mangku. Dan memang benar,
itu Pak Mangku dan beberapa pecalang yang mengunjungi kami dan memberikan himbauan agar kami tidak kemana-mana, serta tidak pula mengeluarkan suara yang keras. "Selamat malam juga Pak Mangku," kami menjawabnya dengan suara yang lirih. "Terima kasih Ananda semua sudah menaati peraturan di sini dan menghormati warga kampung yang sedang merayakan Nyepi," beliau berucap. "Untuk Ananda semua, malam ini diharapkan untuk tidak menyalakan apapun yang bercahaya dan semua pintu kamar dikunci ya," salah seorang pecalang menambahkan. "Karena sebelum Nyepi kemarin ada tetangga kami yang meninggal, jadi kemungkinan malam ini akan terasa berbeda ya. Jangan lupa berdoa menurut keyakinan Ananda masing-masing agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan," imbuhnya. Kami pun mengikuti arahan yang diberikan oleh Bapak Pecalang tersebut, dan segeralah kami semua memasuki kamar. Di dalam kamar, lagi-lagi saya dan Muklis yang tetap tidak bisa memejamkan mata untuk tidur. Padahal Narno dan Aji, sebentar saja rebahan mereka sudah tertidur pulas. "Klis, gimana ini? Andainya ada kejadian seperti semalam," ucapku. "Semoga saja tidak, Bud," jawab Muklis dengan singkat, namun tampak kegelisahan di wajahnya. Tak terasa pukul 11 malam. Kulihat jam di HP-ku. Tak lama kemudian lirih terdengar suara seperti angin yang bergemuruh, disertai suara air hujan yang deras dari kejauhan. Kuintip melalui jendela, yang ternyata langit masih seperti semalam, cerah dan tidak ada mendung sama sekali. "Klis, kayaknya suara itu." "Hus, diam." Belum selesai aku bicara, Muklis menutup mulutku dengan tangannya, sembari menyuruhku merunduk pelan dengan kode tangan. Setelah kami berdua merunduk di lantai, aku lihat mata Muklis tertuju pada jendela dan menggambarkan ketakutan yang dalam. Pelan-pelan aku pun mengarahkan pandanganku ke arah yang sama. Betapa terkejutnya aku. Di balik jendela sudah ada sosok yang menyeramkan, berbulu, bertaring panjang. Matanya seakan melotot namun berlubang. Lidahnya menyala api dari pangkal sampai ke ujung. Aku dan Muklis serentak terdiam dengan pandangan tak lepas dari sosok tersebut. Tiba-tiba makhluk menyeramkan itu berkelebat cepat ke arah samping kamar, dan tak berselang lama terdengar suara teriakan keras dari kamar sebelah. Serentak semua penghuni kontrakan keluar dan melihat apa yang terjadi. Datang pula Pak Wayan sebagai pemilik kontrakan. "Ada apa ini?" tanya Pak Wayan. "Ada leak, Pak," jawab Mas Abdul, penghuni kamar sebelah. "Tiba-tiba mendekati istri saya, seakan mau menerkam," imbuhnya. Pak Wayan sejenak terdiam. Kemudian beliau seperti menelpon seseorang.
Tak berselang lama, Pak Mangku datang bersama 2 orang pecalang. Yang tadi beliau sudah memberikan himbauan. Dan ternyata salah seorang pecalang tersebut kami ketahui belakangan adalah seorang jru. Coba Ananda ceritakan bagaimana Lea itu datang, tanya Pak Mangku. Awalnya saya dan istri saya mau beristirahat tidur, tapi kami mendengar ada suara erangan dari kamar Mas Budi. Jadi saya membuka jendela untuk melihat. Tapi tiba-tiba dengan cepat ada bayangan hitam terbang ke arah saya. Kemudian dengan terkaget saya mundur. Tapi makhluk itu sudah berada di samping istri saya. Kemudian istri saya berteriak. Lalu Lea itu terbang keluar dengan cepat, ujar Mas Abdul dengan masih memeluk istrinya yang sedang hamil tua. Lalu Ananda tidak apa-apa, tanya Pak Mangku. Ananda tahu ke arah mana Lea itu pergi, imbuhnya. Kami tidak apa-apa, Pak, dan saya tidak tahu kemana arahnya karena kami ketakutan, jawab Mas Abdul singkat. Pak Mangku, mari ikut saya. Sepertinya dari kemarin saya melihat sanggah cucuk yang berada di dekat tanah lapang di belakang kontrakan, ajak Pak Wayan kepada Pak Mangku dan 2 orang pecalang. Beliau pun berlalu dan berpesan agar kami berhati-hati dan mengunci pintu. Setelah 2 jam berlalu, terdengar suara Pak Wayan dan Pak Mangku serta bapak-bapak pecalang kembali ke kontrakan. Beliau berjaga dan lirih terdengar suara mereka menceritakan perihal ada yang telah melakukan ritual ngelekas. Saya dan Muklis yang memang tidak bisa tidur memilih untuk keluar kamar dan ikut duduk bersama beliau, serta kami menceritakan semua yang kami alami dari kemarin malam. Memang benar yang Ananda katakan, karena biasanya jika ada yang melakukan ngelekas, pasti akan muncul Lea. Apalagi di sini ada wanita yang sedang hamil tua, ucap Jru yang duduk di sebelah saya. Saya yakin Lea itu pasti akan datang lagi, Pak Mangku menambahkan. Bapak minta Ananda ikut bantu berjaga malam ini, imbuhnya. Belum selesai Pak Mangku berbicara, tiba-tiba berkelebat sosok Lea dari kejauhan mendekat dengan cepat. Lalu kemudian sosok tersebut kembali melesat pergi. Jru dan Pak Mangku segera mengejarnya, sedangkan saya, Muklis, 1 orang bapak pecalang, dan beberapa penghuni kontrakan tetap berada di teras kamar untuk berjaga. Tak berselang lama, Pak Wayan mengangkat telepon yang ternyata dari Pak Mangku. Lirih terdengar bahwa
Pak Wayan segera membakar sanggah cucuk yang berada di belakang pura, yang kebetulan merupakan tanah kosong, tepat berada di belakang kontrakan. Segeralah kami bersama bergegas ke lokasi tersebut. Kemudian Pak Wayan membakar sanggah cucuk yang berada di lokasi tanah kosong tersebut. Sekilas saya melihat di samping sanggah cucuk tersebut ada bekas pembakaran api unggun yang telah padam. Setelah semuanya selesai, kami kembali ke kontrakan. Saya dan Muklis memutuskan untuk tidur karena rasa ngantuk yang luar biasa. Pagi menjelang, kami bangun dan bersiap untuk mandi. Tetapi ada keramaian yang tidak biasa. Saya bertanya kepada Bu Warni yang kebetulan beliau dari arah depan. "Ada apa, Bu? Kok ramai orang?" tanyaku. "Tetangga sebelah ada yang meninggal, Bud," jawabnya. "Sakit atau kenapa ya, Bu?" tanyaku lagi. "Tidak tahu, tapi katanya separuh tubuhnya hangus seperti habis terbakar dan lidahnya menjulur panjang," Bu Warni menambahkan sembari beliau masuk ke kamarnya. Semenjak hari itu, setelah selesai hari raya Nyepi, saya dan ketiga teman saya memutuskan untuk pulang kampung. Hingga saat ini kami tidak pernah lagi merantau ke Bali. "Wah, ngeri juga ya, Bud," celetuk Tono yang sudah memesan pisang goreng dan kopi buat saya dan Muklis. Hari itu hujan sudah reda dan hari menunjukkan pukul 9.15. Saya berpamitan untuk pulang dan kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, hati saya agak tersentuh berat. "Semoga kamu tenang di alam sana ya, Ji." Aku berdoa dalam hati untuk temanku Aji yang ketika kami sudah sampai di kampung halaman, ternyata temanku Aji meninggal dunia dengan penyakit yang tidak diketahui.